Lagi-lagi Malaysia melakukan kesalahan fatal. Kali ini di ajang internasional saat menjadi tuan rumah ASEAN ke-47. Nama Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto diganti dengan Pak Joko Widodo. Menurut para pengamat, Malaysia itu seperti ada unsur kesengajaan. Karena berbuat ulah seperti ini bukan hanya sekali dua kali dan selalu membuat sakit hati masyarakat Indonesia. Masih ingatkah saat Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games 2017? Gambar bendera Indonesia dicetak terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Insiden tersebut merupakan blunder fatal Malaysia selaku tuan rumah. Hal ini pun menjadi perbincangan media internasional, seolah-olah Malaysia memperlihatkan kelucuan negaranya di mata dunia. Negara yang selalu mengaku ber-IQ tinggi. Dan seperti biasa, pada SEA Games 2017 pun ujung-ujungnya meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Yang terbaru pun, penyiaran publik milik pemerintah Malaysia kembali menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan komentator dalam penyebutan nama. Dan RTM telah mengambil tindakan. Mari kita simak video selengkapnya. Penduduk terbesar di ASEAN, negara kepulauan terbesar di ASEAN, dan kita bertetangga sudah lama dengan Malaysia, sehingga akan sangat aneh, janggal kalau Malaysia tidak mengenal dengan baik Indonesia. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Indonesia has consistently played a pivotal role in shaping the strategic direction of the region. With its vast reach to dynamic economy and enduring commitment to multilateralism, Indonesia actually remains the cornerstone of ASEAN's centrality, unity, and international engagement. Championing as ASEAN's collective voice on the global stage, advocated for regional resilience, and reinforced the importance of inclusive development. President Joko Widodo. Malaysia apologizing to Indonesia for a major flop after they printed the Indonesian flag upside down. The error appearing in a souvenir guidebook for the Southeast Asian Games, making the red and white Indonesian flag resemble Poland's. Malaysia called the mistake unintentional, and its youth and sports minister met his Indonesian counterpart to personally apologize. The guidebooks will be corrected and then reprinted. In other news, Malaysia has apologized to Indonesia over the upside-down printing of the Indonesian flag. And this appeared in a souvenir guidebook handed out at the opening of the Southeast Asian Games. Agar di masa-masa yang akan datang tidak terulang kembali. Ini adalah satu kesilapan yang sangat-sangat besar, dan saya bagi pihak tuan rumah telah memohon maaf kepada Bapak Imam selaku Menpora Indonesia, dan juga hari ini memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesilapan besar ini. Kesilapan ini tidak disengajakan, tetapi adalah sesuatu yang berlaku disebabkan kecuaian pada pihak kami. Saya telah mengarahkan supaya semua buku-buku tersebut tidak diedarkan lagi, dan satu percetakan yang baru dibuat untuk perbetulkan kesilapan, dan kita akan hantar buku-buku tersebut kepada semua tetamu-tetamu terhormat daripada semalam, terutamanya wakil-wakil kerajaan ASEAN dan sebagainya, sebagai buku menggantikan buku yang mengandungi kesilapan tersebut.
tapi negara tetangga kita yang dekat bersebelahan dengan kita, Malaysia. Ya, memang itu sangat mengagetkan ya, mengejutkan dan tentu sangat layak disesalkan karena negara jiran ya, atau negara tetangga yang sangat mengenal Indonesia sehingga sangat Bahasanya pun sama. Bahasanya mirip, bahasa Melayu, rumun bahasanya Melayu dan aneh apabila Malaysia menyetak bendera kita salah. Ya, saya tidak tahu apa di balik itu. Saya ingin tanya, ya. Anda orang yang lama berkecimpung di bidang olahraga, tentu Anda punya channel kanan kiri. Anda punya insight information, informasi dari dalam, informasi yang mungkin belum terungkap. Kenapa ini bisa terjadi? Adakah kesengajaan di dalamnya? Begini, kalau kita melihat persaingan SEA Games ya, Bung Aiman, itu memang banyak sekali yang tidak fair. Kalau kita bicara soal cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games, tuan rumah selalu mencari cabang-cabang yang menguntungkan mereka supaya cepat dapat emas dan menjadi juara umum. Seperti halnya ketika SEA Games Malaysia 2017 ini Kuala Lumpur, dayung yang menjadi andalan Indonesia tidak dimainkan. Angkat besi ya, nomor putri tidak dimainkan. Jadi dayung tidak ada nih? Dayung tidak ada. Angkat besi putri nggak ada? Angkat besi putri tidak ada. Itu potensi yang besar untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Saya sih berharap ini bukan bagian dari unfairnya persaingan di SEA Games. Apa kaitannya bendera terbalik dengan unfair? Ya, mungkin melemahkan mental atlet kita. Itu pengaruh ya? Bisa berpengaruh, karena kalau saya boleh mengingat lagi bagaimana kita menjadi juara umum 2011, salah satunya adalah karena bagaimana kita mengemas upacara pembukaan SEA Games 2011 dengan sangat bagus, dan kemudian membuat atlet kita bersemangat, sehingga salah satu hal yang menjadi sukses juara umum waktu kita itu adalah bagaimana upacara pembukaan yang bagus itu. Bahkan pengalaman Anda, bendera pun itu bisa mempengaruhi mental dari pemain-pemain yang akan bertanding dalam sebuah perhelatan besar olahraga. Itu bisa menjadi salah satu faktor ya, selain banyak faktor yang lain. Tentu karena mungkin supporter dan sebagainya itu kan berpengaruh pada mental. Nah, tapi kita harapkan atlet kita yang sudah digembleng dengan pelatnas, meskipun juga banyak keterbatasan, tidak banyak terpengaruh dengan adanya masalah yang mendadak dan sangat mengagetkan ini. Artinya di sini ini kita bisa masih spekulasi. Masih spekulasi. Belum tentu terjadi ya, masih analisis. Bahwa ada pengalaman seperti itu kita tidak bisa tutup. Intinya bahwa menuntut sebuah penyelidikan kenapa kemudian ini bisa terjadi. Dan itu penting untuk hubungan kedua negara. Saya akan tanyakan ke Mas Kang Dadang Rusdiana dari fraksi Partai Hanura yang tengah berada di Bandung, Jawa Barat. Apa yang akan Anda lakukan sebagai anggota DPR? Ya, pertama kita masih aneh kalau ini adalah kesalahan teknis. Karena sekali lagi sering saya sampaikan, Indonesia itu negara besar, penduduk terbesar di ASEAN, negara kepulauan terbesar di ASEAN, dan kita bertetangga sudah lama dengan Malaysia, sehingga akan sangat aneh, janggal kalau Malaysia tidak mengenal dengan baik Indonesia. Artinya Anda menilai bahwa ada kemungkinan juga bahwa ini kesengajaan. Ini bisa dikatakan ada unsur kesengajaan. Dan kita pun tahu bahwa Malaysia itu sering bikin ulah, bukan hanya pada kali ini. Seringkali dalam hal-hal lain, Malaysia ini tetangga yang memang kita akui serumpun, tapi juga sering berbuat ulah meremehkan bangsa kita. Ini yang harus kita lakukan tindak lanjut yang tegas terhadap kejadian ini. Apa bentuknya? Tindak lanjut yang tegas apa bentuknya yang bisa pertama kita harus buat pertama ada tahapan-tahapan yang saya inginkan. Pertama, Ketua Kontingen Bung Haji Samsudin itu harus menyampaikan nota protes keras terhadap kejadian ini. Walaupun bagaimana bendera yang kita pahami itu memang berbeda dengan bendera yang dipahami oleh orang Malaysia. Kita memahami bendera itu berdasarkan pergulatan perjuangan kemerdekaan. Dan mereka itu tidak mengalami apa yang dinamakan peperangan melawan imperialisme. Dan ini berbeda pemahaman. Terjadi di hari kemerdekaan kita melakukan persis satu hari. Nah, apalagi ini kita sedang berada pada puncak semaraknya nasionalisme kita, peringatan kemerdekaan. Sehingga saya kira Pak Haji Samsudin buat nota protes keras terhadap penyelenggara SEA Games. Insiden demi insiden yang melibatkan Malaysia sebagai tuan rumah kembali menguji kesabaran masyarakat Indonesia. Dari bendera terbalik hingga salah penyebutan nama, seharusnya dua insiden ini tidak terjadi pada negara tetangga dengan bahasa yang hampir sama.
Seperti ada unsur kesengajaan di balik kesalahan yang terus berulang. Aduh, kok bisa ya? Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.